Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI. Yang terhormat Bapak Inspektur 1 pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan bersama teman-teman para kasih dan kasubag selaku Ketua area 1 sampai 6 izinkan kami menyampaikan paparan tentang pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Kejaksaan Negeri Nunukan. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Nunukan saat ini sedang melaksanakan pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021. Bahwa kami bertekad untuk mewujudkan pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi dengan cara melakukan optimalisasi kinerja dengan mengimplementasikan pada 6 area perubahan, yang mana antara lain dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Area 1, Manajemen Perubahan. Pada tanggal 12 Mei tahun 2021 telah dilakukan rapat, kemudian diterbitkan surat keputusan tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, pada tanggal 19 Mei telah dilakukan apel pencanangan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta dilaksanakan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama yang dipimpin langsung oleh saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan dan diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Nunukan. Pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang dilakukan saat ini selalu berpedoman pada rencana aksi. Selain itu, target-target prioritas haruslah relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas itu sendiri. Pembangunan zona integritas pada Kejaksaan Negeri Nunukan disosialisasikan melalui media sosial resmi Kejaksaan Negeri Nunukan. Dalam pembangunan zona integritas tentunya dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan pada 6 area perubahan setiap triwulan. KJRI Nunukan sebagai role model untuk merubah pola pikir serta budaya kerja berbasis kinerja telah menjadi tauladan bagi pegawai untuk dapat melaksanakan langkah perubahan, salah satunya dalam meningkatkan kedisiplinan para pegawai dengan masuk kantor tepat waktu dan mencatat kehadiran pada absen digital. Telah diterbitkan surat keputusan dan menetapkan 2 orang agen perubahan sebagai bentuk komitmen dan disiplin pegawai pada Kejaksaan Negeri Nunukan. Setiap Senin pagi kami telah melakukan apel pagi dan setiap Jumat sore selalu diadakan kegiatan apel sore untuk memberikan arahan-arahan yang diperlukan yang bersifat motivasional kepada seluruh pegawai dengan tetap menerapkan social distancing. Setiap hari Jumat pagi di KJRI Nunukan selalu diadakan kegiatan senam kesehatan jasmani dan Jumat sore pada akhir bulan diadakan kegiatan siraman rohani. Kejaksaan Negeri Nunukan juga mempunyai kegiatan yaitu Kejaksaan Negeri Nunukan Berbagi, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, Kejaksaan Negeri Nunukan melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam acara Kejaksaan RI Peduli secara serentak di Kabupaten Nunukan yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan perayaan Hari Bakti Adiaksa ke-61 di wilayah Kejaksaan Negeri Nunukan. Kejaksaan Negeri Nunukan juga kami membangun kantin kejujuran Adiaksa. Selain itu, Kejaksaan Negeri Nunukan juga telah membuat dan meletakkan quote kata-kata bijak dan slogan anti korupsi pada setiap bagian ruang-ruang kantor. Selanjutnya, pada area 2, pada penataan tata laksana, kami telah melakukan yaitu untuk optimalisasi prosedur sistem kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Kejaksaan Negeri Nunukan telah memiliki standar operasional prosedur untuk mendukung kinerja masing-masing bidang, yaitu antara lain pembinaan, intelijen, bidum, pitsus, datun, dan barang bukti.
dengan menggunakan teknologi informasi berupa program e-office yaitu CPD. Aplikasi absensi digital bertujuan untuk mendorong terbangunnya budaya disiplin pegawai dan tenaga PPNPN di lingkungan Kejaksaan Negeri Nunukan. Kejaksaan Negeri Nunukan juga telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Case Management System atau CMS untuk bidang PIDUM maupun PIDSUS. Teknologi informasi lain yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Nunukan yaitu aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEK, SIMKARI. Selain itu, pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Nunukan telah terdapat data digital pada layar monitor televisi. Pada ruang tunggu Kejaksaan Negeri Nunukan telah dilengkapi dengan layar televisi, dokumentasi kegiatan setiap bidang. Kejaksaan Negeri Nunukan juga telah mengeluarkan surat perintah pejabat pengelola informasi dan data untuk memberikan pelayanan publik dengan menggunakan website resmi Kejaksaan Negeri Nunukan dan sosial media Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai bentuk penerapan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, pada area 3 yaitu penataan sistem manajemen SDM, Kejaksaan Negeri Nunukan berupaya mengoptimalkan profesionalisme SDM dengan langkah-langkah konkret antara lain. Yang pertama, Kajari Nunukan telah mengusulkan pegawai untuk pengisian jabatan struktural eselon 5 yang disusun mengacu kepada peta jabatan dan analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Selain itu, Kajari Nunukan juga telah melakukan pola mutasi internal dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Selanjutnya, dalam penyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, sudah memperhatikan hasil pengelolaan kinerja pegawai, termasuk pengusulan pegawai tata usaha dan jaksa untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis. Kemudian, pegawai pada Kejaksaan Negeri Nunukan rutin melakukan dinamika kelompok. Masing-masing pegawai pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah membuat sasaran kerja pegawai atau SKP. Kejaksaan Negeri Nunukan juga memberikan reward terhadap pegawai yang berprestasi secara terukur. Penegakan aturan disiplin atau kode etik perilaku pegawai telah termuat dalam buku biru dan buku Waskat juga telah dilaksanakan dan diimplementasikan, salah satunya absensi berbasis digital, data informasi pegawai dalam aplikasi SIMKARI dan SIMPEK. Datanya selalu dimutakhirkan secara berkala. Selanjutnya, pada area 4 yaitu penguatan akuntabilitas kinerja, kami telah melakukan optimalisasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan pada Kejaksaan Negeri Nunukan. Antara lain, keterlibatan Kajari secara langsung dalam penguatan akuntabilitas. Selanjutnya, melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala dengan menginput capaian kinerja melalui aplikasi e-Monep, Bappenas, dan e-Monep DJA. Kejaksaan Negeri Nunukan juga telah menyusun IKU atau indikator kinerja utama dengan mengedepankan prinsip SMART, yaitu secara spesifik dan secara tepat waktu. Pengelolaan akuntabilitas kinerja didasari dengan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil, yaitu rencana kerja Kejaksaan Negeri Nunukan dan penetapan kinerja sebagai dasar untuk mencapai target. Kajari Nunukan selaku Kepala Satkar telah melakukan perjanjian kinerja dengan para pejabat eselon 4, eselon 5, dan jaksa fungsional serta pegawai tata usaha. Sejak Juni tahun 2020 sampai dengan Mei 2021, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP oleh Kejaksaan Negeri Nunukan sebesar 275 juta rupiah. Pada bidang PIDSUS, Kejaksaan Negeri Nunukan telah melakukan penyelamatan keuangan negara sampai dengan Mei 2020 sebesar 347.342.000 rupiah. Untuk bidang Datun, Kejaksaan Negeri Nunukan telah melakukan dengan nilai pemulihan keuangan negara sebesar 490.900.000 rupiah. Pada area 5, penguatan pengawasan dapat kami sampaikan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Kejaksaan Negeri Nunukan telah mengoptimalkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu melakukan public campaigns
dengan cara memasang spanduk, banner, dan poster himbauan anti korupsi dan gratifikasi. Selain itu, telah dibentuk tim unit pengendali gratifikasi. Kejaksaan Negeri Nunukan telah membuat standar operasional prosedur penanganan pengaduan masyarakat secara e-Labdu pada website Kejaksaan Negeri Nunukan, kotak pengaduan pada gedung PTSP, buku agenda laporan pengaduan, dan ruang sarana penerimaan laporan pada kantor Kejaksaan Negeri Nunukan. Serta kami juga telah mengeluarkan surat keputusan pembentukan tim unit perlindungan pelapor dan SK pembentukan tim penanganan benturan kepentingan. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai melalui LHKPN bagi jaksa dan pejabat keuangan dan LHKASN bagi tata usaha dilaksanakan secara rutin pada setiap tahunnya. Pada area 6, yaitu peningkatan pelayanan publik, dapat kami sampaikan, Kejaksaan Negeri Nunukan telah membangun dan memperbaharui serta mengoptimalkan sarana dan prasarana, antara lain yaitu dalam peningkatan pelayanan publik, Kejaksaan Negeri Nunukan telah menandatangani maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian membuat prosedur sistem kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur yang termuat dalam standar operasional prosedur pelayanan dalam bentuk banner, dan telah dilakukan evaluasi terhadap SOP yang diterapkan dalam rapat monitoring, evaluasi SOP, serta telah dilakukan sosialisasi SOP pelayanan pada media sosial Kejaksaan Negeri Nunukan. Sarana dan prasarana yang telah tersedia pada Kejaksaan Negeri Nunukan antara lain penunjuk arah pelayanan, jalur evakuasi dan titik kumpul, alat pemadam api ringan, akses disabilitas. Terdapat tempat parkir tamu disertai tempat parkir khusus disabilitas serta tempat parkir khusus pegawai, dan telah tersedia poliklinik dan ruang laktasi. Telah terdapat ruang tunggu tamu umum dengan menyediakan sarana, fasilitas, layar televisi. Selain itu, terdapat ruang perpustakaan, musola, ruang konsultasi dan koordinasi, ruang pemeriksaan tahap 2 yang dilengkapi dengan CCTV, ruang diversi, dan ruangan media center. Standar operasional prosedur pelayanan pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah disosialisasikan melalui media sosial. Kejaksaan Negeri Nunukan telah memperbaharui tampilan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dengan menerapkan pengisian buku tamu secara digital serta dilengkapi dengan sarana free change, wifi, lokal penitipan barang milik pengunjung, layar televisi, kotak pengaduan, serta toilet yang bersih, serta tersedianya smoking area. Kejaksaan Negeri Nunukan mempunyai beberapa program unggulan, diantaranya Si Bakti, siap bawa antar barang bukti. Dalam rangka pencegahan penularan wabah COVID-19, Kejaksaan Negeri Nunukan telah melaksanakan persidangan secara online serta melakukan MOU secara online. Kejaksaan Negeri Nunukan juga dalam rangka peningkatan pelayanan publik telah melakukan pembenahan dan pembangunan, antara lain perbaikan parkir lobi, renovasi ruang kerja Kajari, renovasi selasar keliling kantor, dan renovasi comment center. Kejaksaan Negeri Nunukan siap melaksanakan pelayanan prima untuk mewujudkan UWBK dan WBBM tahun 2021 dengan moto No korupsi, anti pungli, tolak gratifikasi. Yes, yes, yes. Demikian paparan kami pada kesempatan ini. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.